Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, awali hari dengan bismillah. Kembali lagi di channelku Isna Masyitoh. Hai, apa kabar semua teman-teman onlineku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selalu dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kelancaran, dan apapun itu doa-doa kalian semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin Allahumma amin. Share kegiatanku pada video kali ini. Kali ini aku ada budgeting mingguan ya teman-teman, karena pak suami atau suamiku tuh gajiannya 1 minggu sekali, dan ini adalah caraku untuk mengatur keuangan mingguan ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu. Aku mau kalian itu tahu ya teman-teman, kalau di sini aku nggak ada maksud untuk ria atau sombong atau pamer atau niatan yang nggak baik, itu nggak ada ya teman-teman. Karena di sini aku cuma mau sharing aja, seperti inilah cara aku mengatur keuangan mingguan. Barangkali kalian ada yang cocok dan bisa mengatur keuangan seperti aku juga ya teman-teman. Dan di sini lanjut aja, di sini tuh ada 3 plot ya teman-teman, plot 1, plot 2, dan plot 3. Dan untuk plot 1 yaitu adalah bahan pokok. Di sini ada beras 3 kilo, itu dalam 1 minggu aku habisnya 3 kilo. Dan 1 kilonya tuh 12.000, jadi 36.000 ya teman-teman. Itu pun kadang nggak habis. Dan ada minyak 1 liter itu 17.000, kaldu 1 renceng itu 5.000, gula setengah kilo 7.000, sabun mandi 7.000, sabun cuci 10.000 1 renceng ya teman-teman. Untuk sabun mandi itu tadi 2 batang ya teman-teman. Dan di sini ada dalam kotak ini sampo, pasta gigi, sabun cuci piring, ini aku anggarkan 5.000 secara bergantian karena habisnya itu kan nggak sama ya teman-teman. Dan untuk plot pertama jumlahnya itu semuanya 87.000. Untuk plot kedua paket data 20.000, dalam 1 minggu aku harus menyisihkan 20.000 karena dalam 1 bulan itu 80.000. Token gas masing-masing 12.000 sama ya, aku habisnya itu 2 minggu sekali, jadi 1 minggu sekali harus menyisihkan 12.000. Untuk galon aku pakai yang air isi ulang aja 14.000. Dan lanjut di plot ketiga, ini ada belanja mingguan 100.000, karena yang teman-teman tahu belanja mingguan di sini tuh emang murah, dan ini alhamdulillah udah komplit ya teman-teman. Untuk uang saku 85.000, ini untuk 2 anak. Dan kewajiban ada 100.000, 20.000, dan 20.000. Ini aku nggak bisa sebutkan kewajiban untuk apa, pokoknya ada ya teman-teman. Dan bensin 35.000, ini untuk 1 minggu 2 motor ya teman-teman, karena pak suami kerjanya di kampung ini aja dan cuma buat cari rumput aja kayak gitu. Dan sedangkan aku motorku cuma untuk antar jemput anak dan pergi ke pasar, itu pun 1 minggu sekali atau 2 kali aja. Total general semuanya itu ada 505.000 ya teman-teman. Untuk lain-lain tadi aku nggak isikan karena gajian pak suami itu nggak menentu, terkadang itu dia bisa full 1 minggu bisa 700 atau 600. Jadi untuk lain-lain itu aku pergunakan untuk pak suami itu untuk dana darurat, untuk sedekah, dan lain-lain, nggak perlu aku tuliskan nominalnya ya teman-teman. Pokoknya pengeluaranku yang udah pasti itu yaitu tadi ya teman-teman, 505.000. Dan selanjutnya ini aku kasih warna biar cantik gitu, nggak bosen ya teman-teman. Dan aku mau sharing sedikit ya teman-teman, karena biasanya tuh kita kayak gini ya teman-teman, kalau ngelihat gaji orang itu banyak ya kan, pasti pikirnya kayak kita tuh kayak gini, oh gaji mereka tuh lebih banyak, aduh enak ya kalau kita punya gaji yang lebih banyak kayak gitu kan. Dan nanti kalau yang gajinya itu lebih banyak, lihat orang yang gajinya lebih sedikit, pasti dia akan bilang kayak gini, emang cukup segitu, emang nggak kurang kan gitu ya. Pasti itu sih udah pasti ya, itu udah jadi hak mutlak gitu. Dan sebenarnya tuh kayak gini ya teman-teman, mau seberapa penghasilan kita, yang penting itu kita bisa mengaturnya. Jadi jangan sampai pendapatan itu lebih besar pasak daripada tiang ya teman-teman, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kayak gitu ya. Yang aslinya tuh emang seperti itu. Jadi kenapa kita tuh perlu sekali untuk memanage keuangan ya, supaya kita itu tahu dan kita bisa lebih mengontrol ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak pengeluaran, dan sedangkan pemasukan kita tuh nggak sebanding sama pengeluaran kita.
Dan semoga kalian tuh bisa ambil semuanya secara positif di video aku, karena emang aku maksudnya juga baik ya teman-teman. Lanjut ke video ini, aku udah tuker uang gaji pak suami ke receh ya teman-teman, supaya memang bisa aku post-postin di postnya masing-masing di amplop. Dan amplop ini tuh aku nggak beli yang mewah-mewah, aku belum punya untuk dompet budgeting. Di sini aku cuma pakai amplop yang kertas berkas yang udah bekas gitu ya teman-teman. Aku lipat dan aku staples di pinggirnya, terus aku kasih tulisan. Oke, lanjut ke video. Langsung aja aku masukin uangnya ke amplop. Yang pertama ada paket data, yaitu 20.000 ya. Dalam 1 bulan harus terkumpul 80.000, jadi per minggunya 20.000. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban di sini adalah 140.000 ya teman-teman. Yang kewajiban ini tuh aku nggak bisa sebutkan, pokoknya dalam 1 bulan aku harus mengumpulkan 400.000 untuk yang 100.000 ya. Dan yang untuk 20.000 itu per minggunya. Pokoknya jumlahnya 140.000 lah ya. Dan lanjut di amplop ketiga ini ada belanja mingguan dan bahan pokok ya teman-teman. Ada 187, tapi aku masukkan, aku genapkan saja 190.000 ya teman-teman, biar nanti yang lain itu bisa gabung di sini karena nggak ada receh ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada uang saku anakku itu 1 minggunya 85.000 untuk 2 anak ya teman-teman. Kakak itu seharinya 7.000 dan adik juga, dan itu pun anakku pinter ya teman-teman. Setiap sekolah SD itu dia tuh punya tabungan yang dia tuh nabung sendiri. Setiap hari tuh 2.000 kayak gitu ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah anakku. Meskipun sedikit tapi nanti lama-lama bisa jadi bukit ya teman-teman. Rencana di akhir tahun nanti kakak mau beli sepatu sama tas gitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk amplop selanjutnya ada token gas dan galon. Ini aku anggarkan 60.000 ya teman-teman, dan ini aku masukkan cuma 40.000 karena kemarin itu udah kepake buat beli token ya teman-teman. 22.000, yang 2.000 tuh aku masih ada uang sisa gitu, jadi ini yang aku masukkan cuma 40.000 ya teman-teman. Dan lanjut ini di amplop terakhir aku ada amplop bensin ya teman-teman. Aku masukkan 30.000, padahal aku ini kan tulisannya 35.000 ya teman-teman. Ini tadi yang 5.000 tuh ngikut amplop depannya ya teman-teman. Dan ini semua udah selesai alhamdulillah. Dan kalau udah diisi kayak gini tuh kita juga harus disiplin ya teman-teman. Ngambil uangnya tuh juga sesuai budget ya, jangan sampai salah ngambil budget. Nanti bisa-bisa kita tuh bisa jebol keuangan ya teman-teman. Ini tuh bukan perhitungan, tapi ini tuh wajib dilakukan karena hidup itu perlu pengaturan, perlu memanage keuangan dan juga perlu memanage waktu ya teman-teman. Dan akhirnya udah selesai semua. Ini udah aku tutup buku ya teman-teman. Dan ini udah di akhir video. Semoga videoku bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.